Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Hapabilita warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Jadi saya pernah berbincang dengan seorang teman yang mengatakan bahwa kalau ingin melihat Indonesia dalam bentuk yang lebih kecil, itu ke Morowali saja. Kenapa? Karena di Morowali itu terdiri dari begitu banyak bahasa, begitu banyak suku, dan juga agama. Seperti Indonesia. Jadi Morowali boleh dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Dan kehidupan yang beragam suku, beragam agama dan bahasa di Kabupaten Morowali itu alhamdulillah rukun dan damai. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di Tokoh Bicara. Dan saya sedang bersama dengan salah seorang tokoh dari satu komunitas besar yang ada di Kabupaten Morowali, dari komunitas Toraja. Ya, saya sedang bersama dengan Bapak Yusuf Saladan. Apa kabar, Pak? Syukur alhamdulillah baik. Baik, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Sekarang apa aktivitas, Pak? Aktivitas sekarang setelah pensiun dari ANS, ASN, ya cari-cari keringat di luar seperti buka sawah sedikit, ada kebun sedikit untuk tempat rekreasi dan rekreasi ya tempat rekreasi dan juga supaya sehat. Iya. Pak Yusuf ini terakhir yang saya tahu adalah Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Itaponda, Pak ya? Benar sekali. Dan Pak Yusuf Saladan ini juga adalah ketua apa, Pak? KKT. Ketua Kerukunan Keluarga Toraja. Ketua KKT, Kerukunan Keluarga Toraja. Ya. Atau boleh dikatakan bahwa Pak Yusuf Saladan ini adalah ketua komunitas besar Tanah Toraja yang ada di Kabupaten Morowali. Iya. Seperti itu, Pak ya? Iya. Baik. Pak Yusuf, kalau kita melihat populasi saudara-saudara Toraja kita di Kabupaten Morowali cukup besar, Pak. Ya, betul. Cukup besar. Dan itu tersebar di beberapa titik. Ya. Pak Yusuf, ini kita mau pilkada. Morowali akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak. Karena semua daerah-daerah di Indonesia juga sedang pilkada. Di mana masyarakat akan menentukan pemimpinnya di periode 2024-2029. Ya. Nah, kalau menurut Pak Yusuf, dengan segala kompleksitas masalah yang dihadapi dan akan dihadapi oleh Kabupaten Morowali ini ke depan, sosok seperti apa yang menurut Pak Yusuf yang cocok, yang pas untuk memimpin Morowali ke depan? Iya. Kalau menurut saya, pemimpin Morowali ke depan ini yang pertama harus cerdas. Oke. Iya. Kemudian yang kedua, cepat dalam mengeksekusi suatu kebijakan setelah mendengar keluhan dari masyarakat. Iya. Persoalan di masyarakat. Kemudian yang berikut bahwa sosok pemimpin itu kita harus melihat dari latar belakang pendidikan. Oke. Ya, jadi kalau pendidikannya dia relevan, cocok dengan kepemimpinan seperti seorang bupati dan wakil bupati, ya, saya kira itu yang rakyat tunggu. Kemudian latar belakang pengalaman. Oke. Ya, jadi pengalaman itu sangat penting, seperti umpamanya pengalaman di bidang pemerintahan, terlibat dalam taruhlah seorang kepala dinas, membawai bidang-bidang seperti pertanian, perindustrian. Saya kira itu yang relevan di daerah kita ini, karena daerah kita ini adalah daerah yang masyarakatnya sebagian besar beraktivitas di bidang pertanian, petani sawah dan petani kebun. Kemudian juga kita ada di lingkar tambang. Jadi makanya pemimpin kita ini harus mengenal betul pertanian dan pertambangan. Kemudian saya katakan tadi yang cepat memecahkan masalah.
kami beri contoh, seperti kami di Desa Lasampi ini, ada teman-teman kami di Dusun Lamasia dan Lopi. 5 tahun lalu ini ada kandidat yang sudah menjanjikan untuk memperbaiki jalan itu, dan sampai hari ini menurut teman-teman kami dan menurut penglihatan kami sendiri bahwa sejengkal pun tidak bisa, belum ada yang terrealisasi. Dan setelah tokoh masyarakat kami yang ada di Lamasia dan Lopi itu ketemu dengan salah satu kandidat calon Bupati Morowali, yang sekarang namanya saja kita sebut Pak Rahmansyah Ismail, maka beliau tidak berjanji. Beliau hanya mengatakan, insya Allah 1-2 hari ini tidak hujan, mudah-mudahan adalah yang bisa naik. Dan tepat 2 hari kemudian itu alat sudah ada di atas. Sekarang ini sedang action. Sekarang ini sementara dikerja? Sekarang dikerja. Jalan ke Lamasia. Iya. Jalan ke Lamasia dan Lopi. Ini teman-teman kami di sana merasa bersyukur betul bahwa jalan mereka itu sementara dikerja. Karena kalau musim hujan, aset jalan itu tidak bisa dilewati karena becek. Yusuf mengatakan bahwa pemimpin yang cocok untuk Morowali ke depan adalah yang memiliki latar belakang pendidikan yang oke, kemudian memiliki pengalaman pemerintahan juga yang oke, harus cepat, bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian tadi Pak Yusuf menyebutkan soal Rahmansyah Ismail. Apakah kemudian Pak Yusuf ingin mengatakan bahwa pemimpin yang pas untuk Morowali ke depan adalah Rahmansyah Ismail? Ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat dari semua latar belakang pendidikan, pengalaman, dan boleh dikatakan eksekutor yang bagus, maka saya ingin mengatakan bahwa yang paling cocok dan paling relevan untuk menjadi pemimpin Morowali ke depan adalah Bapak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa atau pasangan nomor 4. Itu yang paling cocok jadi pemimpin ke depan. Ya. Baik Pak Yusuf, sebelum kita melanjutkan obrolan kita rehat sejenak. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Ketua Kerukunan Keluarga Toraja, Bapak Yusuf Saladan. Pak Yusuf, kalau menurut Pak Yusuf, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh Morowali hari ini dan ke depan? Ya, kalau masalah yang dihadapi Morowali sekarang ini sebetulnya, kalau di sektor pertanian ini karena saya sekarang ini juga ikut sedikit menggeluti di bertani sawah, maka yang menjadi persoalan masyarakat istimewa petani sawah itu adalah beberapa musim ini adanya hama tikus yang merajalela. Bahkan ada yang memang betul-betul dalam 1 hektarnya itu tidak ada yang didapat. Semua dihabiskan oleh tikus itu. Jadi itu persoalan pertama. Persoalan kedua, toh ada hasil dengan ada program pemerintah kemarin tentang panen gratis itu, maka alat-alat dari luar ini, mesin panen yang dari luar ini tidak bisa masuk lagi. Karena berharap bahwa di Morowali sudah gratis. Jadi mereka ini enggan untuk masuk. Nah, sementara alat kita di Morowali ini, terutama yang ada di Bumi Raya Witaponda ini, belum sesuai dengan areal sawah dengan alat. Umpamanya ini Desa Lasampi. Ada 1 alat di sini. Areal sawah ini sekitar 100 hektar. Ya. Dan mungkin lebih. Jadi kalau ini dipanen, alat itu hanya bisa panen ya maksimal 3-4 hektar 1 hari. Artinya bahwa masih terbatas. Menurut saya tidak sepenuhnya gratis, karena seperti sekarang ini, katanya ini
satu hektarnya ini hanya bisa dibayar 600.000. 600.000. Sementara kalau hasil sawah kita itu bisa 100 sak kali 15.000, berarti 1,5 juta yang harus kita bayar. Nah, dikembalikan itu hanya 600. Berarti 900 masih petani tanggung. Petani harus bayar. Oh, jadi petani masih membayar. Membayar. Mas, persoalan selanjutnya tentang olah tanah gratis. Itu sama 600 juga. Sementara kalau sekarang ini sawah kita mau carikan orang bajak sampai siap tanam itu 2 juta. Jadi tidak gratis juga sebenarnya. Nah, itu persoalannya. Kemudian yang ketiga, persoalan pupuk. Di ke depan mudah-mudahan pemerintah ke depan ini bisa memikirkan bahwa masyarakat ini harus dibantu secara merata. Oke, jadi itu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pak Yusuf tadi mengatakan bahwa yang paling pas memimpin Morowali ke depan adalah Pak Rahmansyah Ismail. Nah, apakah kemudian Pak Rahmansyah Ismail dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tadi? Saya optimis sekali bahwa Pak Rahmansyah ini mampu mengatasi itu, mampu mengatasi masalah-masalah yang besar seperti itu. Saya anggap ini masalah yang besar karena beliau ini adalah pemimpin yang punya karisma. Kalau menurut saya, beliau ini punya karisma kepemimpinan yang kayaknya beliau ini memiliki jiwa kepemimpinan itu, sehingga saya optimis bahwa beliau sanggup dan bisa untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Morowali ini. Nah, termasuk ke depan tentang persoalan tambang. Karena tambang kita ini, saya katakan tadi, kita ini ada di lingkar tambang. Jadi, yang bisa mengatasi persoalan tentang tambang hanya Pak Rahmansyah, karena beliau ini pernah memimpin dinas pertambangan. Ke depan, masalah itu pasti bisa diatasi. Baik Pak Yusuf, ini pertanyaan terakhir. Tadi Pak Yusuf mengatakan bahwa pemimpin ke depan yang pas untuk memimpin Morowali adalah pasangan Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa, nomor urut 4. Nah, kenapa orang Morowali, kenapa masyarakat Morowali, kenapa kita yang tinggal di Morowali ini harus memberikan dukungan kepada pasangan Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa? Kenapa orang harus memilih Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa? Karena Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa ini adalah satu-satunya pemimpin yang mampu mengatasi persoalan di Morowali ini. Sehingga saya kira pantaslah kalau beliau ini kita pilih sebagai pemimpin Morowali ke depan. Beliau yang sangat pantas karena pertama beliau memiliki pengalaman yang saya kira tidak sedikit. Pengalaman beliau sudah sampai menjadi kepala dinas di provinsi dan sudah 8 bulan 9 bulan menjadi pejabat Bupati Morowali, dan tindakan beliau selama menjadi pejabat bupati itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan saya kira masyarakat tahu bahwa yang layak dan yang pantas menjadi pemimpin Morowali itu adalah Bapak Rahmansyah Ismail. Ya, Rahmansyah Ismail. Ya. Baik Pak Yusuf, jawaban Pak Yusuf tadi menandai bahwa obrolan kita akan segera berakhir. Insya Allah di lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan durasi yang lebih panjang. Dan seperti biasa Pak Yusuf, di Halo Morowali itu di setiap akhir obrolan, narasumber akan diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement, yang juga disebut sebagai penutup dan bisa juga dianggap sebagai kesimpulan dari apa yang kita obrolkan ini. Oleh karena itu, dengan ini saya akan memberikan mic sepenuhnya kepada Pak Yusuf untuk menyampaikan closing statement. Silahkan Pak Yusuf menyampaikan apa yang Pak Yusuf ingin sampaikan. Silahkan. Mari kita menentukan pilihan yang terbaik untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kapan kita salah memilih, maka salah pula lah kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita dengan tekad hati yang tulus
untuk memilih Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa di tanggal 27 November nanti menjadi bupati dan wakil bupati Morowali yang sanggup dan mampu memimpin Morowali 5 tahun akan datang. Saya mau bahasa Toraja, Pak. Oh, mau pakai bahasa Toraja? Silakan, silakan. Lako kita mintu sang Torayan inde tondok Morowali. Kukua lako kita solanasan kukua tapeng kilalai tu kadan nenek eta. Ta kilalai tu kapepasan todolota. Kumua misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Kita sang Torayan tu toro inde tondok Morowali. Upepasani lako kita solanasan kumua. Inde komi ta sama-sama pilih te Pak Rahmansyah Ismail sola Pak Harsono Lamusa ke tanggal 20 yang pitu bulan 10 misalnya kok iya tapi pilih te nomor apa andi na senga ana sabak ya mana ya te nomor apa ya mana te Pak Rahmansyah sola Pak Harsono tu bisa pimpin ke 5 tahun ke depan dari kure sumang ala kita sola nasang ya misa kada di potua pantan kada di pomate pilih te nomor apa salam asang Torayan. Luar biasa, makasih Pak atas waktunya Pak. Luar biasa bahasa Torajanya ini. Baik netizen yang budiman, closing statement dari Pak Yusuf Saladan tadi mengakhiri obrolan kita kali ini. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan kita akan kembali menghadirkan Pak Yusuf Saladan di Halo Morowali untuk membahas hal-hal lain. Dan sekali lagi terima kasih Pak. Baik netizen yang budiman, berakhir sudah obrolan kita kali ini bersama dengan Pak Yusuf Saladan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Tapi tadi sudah sangat jelas kesimpulannya dan saya yakin kita semua bisa menyimpulkan dengan benar. Dan pada akhirnya saya Gaf mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Matahari tak pernah memilih siapa yang harus diberikan sinar.